Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Apriliani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis kualitas layanan, integrasi model SERVQUAL dan INQUAL dalam mencapai keunggulan organisasional. Materi ini membahas bagaimana kualitas layanan kepada pelanggan dipengaruhi oleh kualitas layanan yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Perkembangan ekonomi saat ini menunjukkan pergeseran dari sektor manufaktur menuju sektor jasa. Berbeda dengan produk fisik, kualitas jasa lebih sulit diukur karena bersifat tidak berwujud dan sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami kualitas layanan tidak hanya dari sudut pandang pelanggan, tapi juga dari sisi internal organisasi agar mampu menciptakan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Evolusi konsep kualitas jasa. Kualitas jasa pada dasarnya merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar mereka rasakan. Jika layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Kualitas layanan sangat penting karena berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, citra organisasi, dan keuntungan jangka panjang. Dalam persaingan yang semakin ketat, kualitas layanan menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama. Kemudian model SERVQUAL. SERVQUAL merupakan model yang dikembangkan oleh para suraman, Zedham, dan Berry untuk mengukur kualitas layanan. Model ini menggunakan konsep kesenjangan atau gap antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Jika persepsi pelanggan lebih rendah dari harapan mereka, maka terdapat kesenjangan kualitas yang harus diperbaiki oleh organisasi. Ada 5 dimensi SERVQUAL. SERVQUAL memiliki 5 dimensi utama yang dikenal dengan istilah rater. Yang pertama itu ada tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas dan penampilan karyawan. Yang kedua ada reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Yang ketiga, responsiveness, yaitu kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Yang keempat ada assurance, yaitu kompetensi dan kemampuan menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Kemudian yang kelima, empati, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan secara individual. Nah, di antara 5 dimensi tersebut, reliability sering dianggap sebagai faktor yang paling penting oleh pelanggan. Selanjutnya, 5 gaps model. Dalam SERVQUAL terdapat 5 jenis kesenjangan kualitas. Gap pertama terjadi ketika manajemen tidak memahami harapan pelanggan. Gap kedua muncul ketika harapan pelanggan tidak diterjemahkan ke dalam standar layanan yang baik. Gap ketiga terjadi saat pelaksanaan layanan tidak sesuai standar. Gap yang keempat muncul ketika promosi perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan layanan. Nah, semua gap tersebut akhirnya menghasilkan gap kelima, yaitu perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan. Konsep INQUAL. Selain kualitas layanan eksternal, organisasi juga perlu memperhatikan kualitas layanan internal atau INQUAL, di mana INQUAL adalah kualitas layanan yang diberikan antara karyawan atau antar unit kerja dalam organisasi. Konsep ini memandang bahwa setiap karyawan merupakan pelanggan internal. Apabila kebutuhan dan dukungan kepada karyawan terpenuhi, maka mereka akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan eksternal. Komponen INQUAL. Menurut Hollowell dan rekan-rekannya, terdapat 8 komponen utama dalam kualitas layanan internal. Komponen tersebut meliputi peralatan kerja, kebijakan dan prosedur, kerjasama tim, dukungan manajemen, keselarasan tujuan, pelatihan komunikasi, serta sistem penghargaan. Nah, komponen-komponen ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan sehingga berdampak positif terhadap kualitas layanan organisasi. Model in SERVQUAL. Model in SERVQUAL merupakan pengembangan dari SERVQUAL yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan internal. Model ini mengidentifikasi 3 kesenjangan utama, yaitu perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan internal, perbedaan antara standar dan pelaksanaan layanan internal, serta perbedaan antara harapan dan layanan yang benar-benar diterima. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dan koordinasi antar departemen dalam organisasi. Kemudian hubungan INQUAL dan SERVQUAL. INQUAL dan SERVQUAL memiliki hubungan yang sangat erat melalui konsep service profit chain. Kualitas layanan internal yang baik akan meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas akan bekerja lebih produktif dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Akibatnya, pelanggan menjadi lebih puas dan loyal, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan keuntungan organisasi. Metode analisis kualitas. Dalam mengukur kualitas layanan, organisasi biasanya menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas. Perhitungan gap SERVQUAL, Customer Satisfaction Index atau CSI, serta Importance Performance Analysis atau IPA. Metode IPA ini sangat membantu karena dapat menunjukkan area mana yang perlu menjadi prioritas perbaikan bagi organisasi.
Kesimpulannya, kualitas layanan eksternal tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan internal. Serqual membantu mengukur kualitas layanan kepada pelanggan, sedangkan Inqual di dalam organisasi itu untuk mengukur kualitas layanan di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan evaluasi keduanya secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, serta mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.